Boruto muncul dengan kalimat yang menghebohkan seperti ini. Kau sekarang bukanlah levelku lagi, kau itu terlalu lemah dan idemu itu salah menjijikan pula. Itulah alasannya harus kau tahu kenapa para wanita itu sering kali menjauhimu loh. Yos, episode kedua Boruto 2 Blue Vortex dimulai lagi. Lanjutnya di episode pembuka pertama kemarin ya. Kali ini adegan dimulai keadaan makin kacau-kacaunya itu. Code yang sudah menunggu sang Otsutsuki itu akhirnya datang. Sarada sendiri melihat momen 3 tahunan itu begitu kaget. Boruto, kau sudah tumbuh sedewasa ini ya? Tapi kenapa raut wajah itu begitu dingin dan menakutkan? Tiba-tiba sirine desa Konoha itu keluar lagi. Semuanya ada masalah baru lagi. Sang villain terbesar sepanjang abad Konagakure dan planet bumi sudah muncul di area yang sama dengan God. Otsutsuki Boruto telah kembali. Lihatlah itu kepanikan dan ketakutan warga desa mendengarkan informasi mengejutkan seperti ini. Kawaki yang tiba-tiba berhenti itu lalu berkata, akhirnya kau muncul juga setelah sekian lama bersembunyi, Boruto Otsutsuki. Nah, scene di episode kedua ini tertuliskan judul sebagai pohon. Di dalam kenangan hebat itu terdapat sesuatu yang tersembunyi. Invasi mendadak sebagai bagian dari rencana balas dendam dari sisa-sisa Kara itu. Di tengah kekacauan itu malahan Boruto telah muncul. Boruto mulai berkata seperti ini, tarik mundur semua pasukanmu jika kau masih ingin hidup, aku masih bisa mengampuni nyawamu sekarang. Yang terkejut mendengarkan itu, dia langsung berujar, gertakanmu ini, apa kau tak ingat momen kau kabur dari kuala itu? Angin berembus sangat kencang. Boruto mulai berjalan. Mundurlah Sarada, usahakan kau tetap hidup sekarang dan nanti kita akan bicara. Tiba-tiba jos, tebasan memutar kusana gitu sungguhlah mengesankan. Woi, apa-apaan kemampuan itu? Para Someaka pada berjatuhan di sana, sementara coach sekarang tuh melihat ada aura tersembunyi dari Boruto. Nah, di sini Boruto yang sudah mengalahkan monster ekstrakan Jubei ekor 10 itu, dia menggertaknya lagi. Kau masih belumlah mengerti ya, coach. Kengerian ini adalah ulahmu dan Jubei. Sudah kukatakan ini akan menjadi masa depan terburuk bagi semua orang. Aku masih bisa mengampuni nyawamu, tapi sebagai gantinya bawa aku ke tempat di mana Jubei itu berada. Terus terang saja, God, membunuhmu itu sangatlah mudah. Daripada mati sia-sia, kenapa kau tidak melakukan satu hal berguna untuk dunia ini? God lalu turun dari Someaka tersebut. Boruto menggunakan kemampuan terbarunya. Hanya orang bodoh yang lagi-lagi menggunakan rangsingan kampungan seperti itu ya. Di sini God melesat menggunakan tanda cakran tersebut ya. Dia muncul di belakang Boruto bersiap untuk menyabetnya dengan tangan yang berubah menjadi mode cakran dewa tersebut. Tiba-tiba, serangan tersebut memutar. Apa? Boruto dengan semutnya itu membalikkan badan. Tiba-tiba tangan kanan itu terlihat segel karma ya. Namun di sampingnya ada semacam pusaran-pusaran angin yang telah mengelilinginya. God sempat menahannya tuh. Namun saat God yang menyerang dengan tangan satunya, Boruto itu menggunakan kusanagi tersebut. Sepertinya kau sangat percaya diri dengan teknik itu ya. Sangat disayangkan itu jadi sia-sia kalau serangannya tidak ada yang kena kan? Boruto lalu berkata seperti ini, sudah ku bilang membunuhmu itu sangatlah mudah. Jujur saja itu baru kurang dari setengah kekuatanku yang mengarah padamu. Tiba-tiba, apa ini? Tanganku terangkat dengan sendirinya. Ini ada sesuatu yang menempel. Boruto yang sekarang berdiri dengan angin-angin di sekitar tubuhnya itu masih mengingatkan lagi bahwa aku ke tempat ekor 10 God. Jika tidak, kau akan mati di sini. Orang ini main-main. God menyerang langsung di sana dan keanehan terjadi. Lagi-lagi ada apa ini? Seakan-akan aku tak mampu menyentuh Boruto sejengkal pun. Berhentilah menghindar, Otsutsuki. Saat itulah God itu akhirnya sadar. Ada apa ini? Pergerakan ini bukanlah teknik menghindar ya. Ini serasa memutar. Boruto, kau gunakan jurus apa? Tiba-tiba Boruto sudah di sisi samping God itu. Dia lalu merunduk dan tangan itu langsung merangsang masuk ke perut God. Uzuiko Rasengan. God dibawa terbang sangat cukup jauh tersebut dengan teknik Uzuiko. Serangan itu membuat pertempuran menjadi lebih mengesankan lagi. Kekacauan mereka Someaka membuat para shinobi muda Konoha itu harus belajar bekerja secara ekstra ya. Kawaki sendiri itu bertempur membantu Himawari karena sebelumnya ada Someaka yang menargetkannya. Sementara Sarada juga bertempur heroik di sana nih.
Tiba-tiba hampir saja dia termakan Sumeaka itu jika tidak ada salah satu shinobi Konoha datang melindunginya sebagai tameng. Inilah momen yang mengagetkan. Dia lalu terserap dan mendadak menjadi akar pohon yang cukup besar itu. Apa ini? Dia terjerat dalam pohon besar ini. Situasi ini membuat Sarada mulai menganalisa. Sementara area lain pohon-pohon juga mulai pada bermunculan. Di sini kita melihat ya bahwa Eida sudah melihatnya dengan sangat serius. Dia menatap Boruto dengan penuh fokus tersebut lalu melanjutkan perkataannya. Kau sudah datang lagi ya? Demon di sini mengatakan, guncangan tanah ini pasti karena dirinya kan? Boruto ya. Ini kalau aku bilang sih lebih ke guncangan planet daripada tanah. Ke Eida Nichan, ten ini bergerak menggunakan rotasi planet. Aku jelas bisa mengetahuinya. Perkataan Demon seakan-akan membuka misteri besar ini nanti ya, bahwa Boruto itu berkaitan dengan itu semuanya. Shin lalu berpindah pada Code lagi. Dia terlihat kesakitan sekarang ini. Apa ini? Kenapa ini seperti ada rotasi dalam penglihatanku? Sakit sekali. Code merasakan perputaran sangat kencang di pikirannya itu. Keseimbangannya menghilang dan brak, Code lalu jatuh di tanah. Sialan, apa yang sudah kau lakukan Boruto? Dia sang Otsutsuki tersebut lalu maju dan melanjutkan perkataannya. Nikmati saja, anggap itu adalah serangan balik dari planet yang ingin kau hancurkan, Code. Apa? Planet kau bilang? Dia merespon, cakra dari planet. Rasengan ini menyerap cakranya dengan rotasi tersebut. Itulah Uzuiko milikku. Sekarang kekuatannya sedang mengalir di tubuhmu itu tidak akan pernah hilang seperti planet yang tidak berhenti berotasi. Tapi dalam kasus Code, lukanya akan semi permanen. Sebelum rotasi planet ini berhenti, hidupmu perlahan akan berakhir. Code benar-benar tak percaya dan tak berdaya nih. Dia berdiri, dia jatuh lagi. Efek ini sangatlah membuat Code lemah, seakan-akan sudah mau lenyap di saat tersebut. Nah disinilah aku yang sudah terlihat sangat tak berdaya itu dia lalu membuka claw grimnya. Namun sesaat claw grim itu menghilang, serangan datang. Boruto menghindar dengan cepat nih. Ternyata itu adalah Kawaki beserta rombongannya yang datang. Otsutsuki kedua telah datang ke tempat itu. Dia adalah Kawaki yang langsung menatap Boruto dan di sini Boruto tuh meresponnya. Kawaki, menjauh dari Code sekarang juga. Jangan memprovokasinya sekarang. Di sini tiba-tiba Code itu memanfaatkan situasinya. Siapa kau itu berani memerintahku? Sudah jelas kan kalau kau datang ke Konoha kau harus bersiap untuk mati, Otsutsuki. Nah di sini tiba-tiba Kawaki kaget. Serangan datang. Code lalu menjulurkan satu Sumeakanya menyerang Kawaki itu. Dia refleks langsung menggunakan tangan senjata tersebut. Di saat itu Code manfaatkan celah nih. Dia berdiri dengan susah itu lalu menyelinap masuk lewat salah satu bagian claw grip pada Sumeaka. Sial, aku membuka celah. Shikamaru mulai berkata, Kawaki, jangan bilang kau malah membuat Code kabur karena keadaan ini. Kawaki yang merasa bersalah itu lalu berkata, kita urus nanti Hokage 8. Sekarang aku ada urusan dengan dia. Kawaki mulai berjalan itu dan berkata, 3 tahunan telah berlalu. Ada apa dengan penampilanmu itu? Apakah kau memang jadi anak asuh dari seorang Uchiha itu? Apakah kau malah sudah berubah dan benar-benar mengikutinya? Boruto di sini menatapnya tajam lalu melanjutkan. Syukurlah lidahmu yang tajam itu tidak berubah sama sekali. Tapi itu tidak penting bagiku. Yang terpenting aku lihat Himawari baik-baik saja meskipun bersamamu. Jangan bawa-bawa Himawari. Apa tujuanmu ke sini? Jika kau memilih kampung halamanmu sebagai tempat kematian itu, aku akan bantu sekarang juga. Nah, Kawaki makin mendekat pada Boruto ya. Dia sang Otsutsuki villain itu mulai berkata, ya mati saat berada di Konoha tidaklah buruk Kawaki, tetapi tidak untuk hari ini. Aku sarankan sebaiknya kau mundur saja. Kau sekarang sama dengan Code. Kau itu bukanlah levelku lagi. Saat itu angin berembus lebih kencang lagi. Krak krak krak. Ada seekor katak ternyata dikerah jubah Boruto. Diterima, sudah bersiap menyusup Boruto. Kau telah kembali ke markasnya. Boruto lalu bereaksi, bagus, bagaimana dengan ekor 10? Tunggu, itu masih belum. Di saat itu Shin berganti ke area di mana Code sudah berada di markas itu ya. Akar-akar pohon banyak sekali di tempat itu. Code yang kesakitan tiba-tiba melihat ekor 10 Jubi yang sudah makin membentuk humanoid. Sekarang Boruto itu sudah dipastikan ekor 10. Boruto lalu membentangkan segel 2 jari itu. Kemampuan teknik terbang Dewa Petir akhirnya digunakan lagi untuk jarak yang sangat jauh. Nah, ceritanya selesai sampai di situ.
Yo, sini adalah bagaimana gambaran dari episode kedua Boruto 2 Blue Vortex nantinya berdasarkan hipotesa chapternya kala itu. Oh ya, yang penting ya, sebagai dukungan mohon subscribe 3 channel terbaru kita juga ya nakama. Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk hipotesa fanfiction Boruto, Joy Boy The Library of Nika untuk pembahasan One Piece, dan Shonen no Deshi untuk beragam anime shonen populer lainnya. Nah, aktifkan lonceng notifikasinya ya, berkomentar di sana dan mari kita ramaikan semuanya. Jadi ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.